Halo guys, kembali lagi bersama gua Bidin. Ya guys, kali ini gua mau melanjutkan alur cerita Sarita Kawan No Blue yang sempat tertunda beberapa bulan dikarenakan sedang melaksanakan tugas kuliah. Jadi gak sempat upload. Maaf guys, untuk kedepannya seri Sarita Kawan No Blue akan gua upload setiap hari Senin seminggu sekali, dan di hari-hari lainnya mungkin akan saya campur dengan alur film yang lain agar kalian tidak bosan. Dan di video ini agak spesial soalnya udah hampir ketahuan nih. Ya guys, gak usah terlalu lama-lama, langsung aja kita gas ke filmnya. Eits, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys untuk tiket masuk. Oke guys, kita putar intronya. Di episode sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Aiko telah berselingkuh dengan rekan kerjanya. Dia selalu beralasan kepada Noboru terlambat pulang dikarenakan lembur. Dan di sisi lain, saat Aiko mengirim pesan singkat kepada selingkuhannya, istri sang selingkuhannya pun membacanya dan terkejut. Kemudian SIM berganti di pagi hari. Tepatnya di tempat kerja Aiko membawa bekal makan siang yang ia hiasi dengan sangat lucu. Di sana, teman Aiko memuji hiasan bekal Aiko yang sangat cantik. Kemudian sang selingkuhan menghampiri Aiko dan menyerta ikut memuji bekal milik Aiko. Dia juga memberi pesan singkat ajakan mantap-mantap kepada Aiko. Melalui ponsel, Aiko pun menjawab, "Gasken." Dan di sisi lain di kediaman Noboru pun semakin bimbang dengan perasaannya, antara mempercayai istrinya atau mencurigai istrinya. Di sisi lain, Aiko juga memberi kabar bahwa dia akan pulang terlambat lagi karena alasan pekerjaan. Noboru pun juga semakin curiga dan hendak mengecek di tempat kerjanya. Tetapi Noboru takut jika ia menjadi suami yang posesif buat Aiko. Dan nasib baik, mungkin karena sudah waktunya Aiko ketahuan. Berkas Aiko terlihat ketinggalan di meja. Noboru pun hendak mengembalikannya ke kantor Aiko. Singkat cerita, sesampainya di kantor Aiko, Noboru mendapati teman Aiko menyapanya. Mereka pun berbincang sampai di titik klimaksnya. Dan teman Aiko berkata bahwa Aiko sudah pulang. Noboru pun shock dan tak menyangka bahwa Aiko telah membohonginya. Singkat cerita, Noboru pun menemui teman-temannya di kafe. Noboru pun curhat kepada teman-temannya. Noboru berkata bahwa ia sangat tidak percaya Aiko telah membohonginya. Lalu teman Noboru pun mencoba mencari informasi Aiko melalui sosmed. Noboru mengeluh dan berkata, Aiko tidak pernah bermain sosmed. Dan akhirnya temannya pun menemukan sosmed milik Aiko. Mereka pun langsung stalker sosmed Aiko. Di foto postingan Aiko terdapat foto kalung hadiah ulang tahun yang dulu diberikan oleh Noboru. Kalung yang sama dengan yang diberikan oleh selingkuhannya. Di postingan Aiko tertera bahwa Aiko mendapat kedua kalung yang sama itu dari kantor dan dari pacarnya. SIM pun berganti. Saat Noboru sudah sampai di rumah, disambut Aiko dengan rayuan-rayuan yang palsu. Buset. Aiko berkata, "Kenapa Noboru lama sekali pulangnya?" Noboru pun memberitahu Aiko bahwa ia telah mengunjungi kantornya untuk memberikan berkas yang ketinggalan. Tetapi Noboru tidak mendapati Aiko di sana. Bahkan malah teman Aiko bilang kalau Aiko sudah pulang. Noboru pun menuntut penjelasan atas kebohongan Aiko yang jangan-jangan telah selingkuh. Tetapi Aiko pun tidak menjawab dan malah memarahi Noboru karena telah menuduhnya berselingkuh. Aiko pun menangis dan memeluk Noboru. Tetapi Noboru masih ingin mendengarkan penjelasan Aiko. Aiko pun tetap tidak menjawab dan malah membahas masalah yang lain. Masalah tentang awal Noboru dan Aiko bercocok tanam. Aiko berkata bahwa Noboru waktu itu cepat sekali keluarnya. Dan Aiko malah balik menuduh Noboru yang berselingkuh. Noboru pun gugup dan mengatakan bahwa itu hal yang mustahil. Kemudian Aiko pun memeluk dan merayu Noboru kembali. Aiko mengajak Noboru untuk mantap-mantap, tetapi Noboru menolaknya. Akhirnya
Aiko bergegas untuk tidur duluan. Saat Aiko masuk kamar, Noboru pun menelpon temannya dan bercerita tentang keanehan Aiko barusan. Teman Noboru pun memberi saran agar Noboru mencari satu bukti nyata yang kuat, baru ia bisa membicarakannya dengan Aiko. Kemudian Sim terlihat di malam hari berikutnya. Aiko keluar dan Noboru membuntutinnya dari belakang. Noboru mendapati Aiko meminum jamu kuat dan masuk ke dalam apotek. Sekeluarnya dari apotek, Noboru melihat Aiko membeli pengaman dan obat kuat. Noboru pun sangat tidak percaya dan syok dengan penglihatannya, yang dimana sebelum itu Aiko berpamit kepada Noboru untuk bekerja lembur. Dan bersamaan dari itu, selingkuhan Aiko pun datang dan menggandeng Aiko. Noboru pun melihat secara langsung. Noboru pun ingat kata-kata temannya ketika Noboru mengutip Aiko. Noboru harus memfotonya sebagai bukti. Saat hendak memfoto, Noboru melihat wallpaper HP-nya terdapat foto Aiko dan dirinya. Noboru pun gak jadi memfotonya dan bersedih. Saat itu, kebetulan istri dari selingkuhan Aiko muntah dan mengagetkan Noboru. Noboru pun segera menghampirinya. Singkat cerita, mereka berpindah ke sebuah kafe dan berbincang. Mereka berdua adalah korban perselingkuhan dari istri dan suami masing-masing. Istri dari selingkuhannya Aiko pun memberikan bukti chattingan dari suaminya bersama Aiko. Noboru langsung syok dan tak sanggup melihatnya. Tak menjelang lama, istri selingkuhannya Aiko mendapat telepon bahwa anaknya sedang demam. Ia pun langsung berpamitan kepada Noboru untuk bergegas pulang dan meninggalkan nomor telepon untuk Noboru. Sesampainya Noboru di rumah, Noboru pun sampai demam gara-gara Aiko. Aiko pun pulang dan menanyakan makanan. Noboru berkata bahwa dia sakit dan tak sempat untuk membuat makanan. Aiko pun seperti cuek dan jawabannya membuat Noboru sakit hati, padahal dirinya sedang sakit. Dan film pun ditutup dengan Noboru yang sudah mengetahui semua kebusukan Aiko. Ya guys, segitu dulu film Saretagawa no Blue dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. By the way, kasihan banget si Noboru. Dia padahal udah baik banget sama istri. Kalau kalian jadi Aiko gimana guys? Bakal selingkuh gak kak? Ya guys, cukup segini dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat gua upload video. Ya guys, gua Abidin cabut dulu. Thanks for watching and see you next time video guys. Bye bye.